Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok A izin memperkenalkan saya Septian Tribagus Saputra Saya Mentari Awalia Junior. Dan saya Mila Rosita yang akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Memilih media dalam komunikasi kesehatan. materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Perlu diketahui teman-teman, komunikasi kesehatan merupakan aspek penting dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kesehatan kepada masyarakat ataupun individu. Melalui komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap berbagai isu kesehatan dapat ditingkatkan, sehingga individu maupun masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat. Dalam sebuah jurnal Suraya pada tahun 2018 juga mengatakan bahwasannya komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang penggunaan strategi komunikasi untuk memperluas informasi terkait pengelolaan kesehatan yang bisa mempengaruhi individu dan masyarakat agar mampu membuat keputusan yang tepat dan akurat. Dalam penyampaian komunikasi kesehatan, diperlukan media sebagai pendukungnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan media yang tepat dalam menyampaikan pesan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan efektivitas. Dalam dunia komunikasi kesehatan, terdapat beragam media yang bisa digunakan, mulai dari media tradisional seperti brosur, pamflet, radio, dan televisi hingga media digital seperti situs web, media sosial, aplikasi kesehatan, dan platform berbasis internet lainnya. Setiap jenis media memiliki keunggulan serta keterbatasan dalam menjangkau audiens dan menyampaikan pesan secara optimal. Oleh karena itu, pemilihan media harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh sasaran yang dituju. Berikutnya adalah penjelasan-penjelasan agar kita bijak dalam memilih media dalam komunikasi kesehatan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis media dalam komunikasi kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam berkomunikasi, entah dalam konteks komunikasi apapun, tentu saja diperlukan sebuah media untuk kemudian menjadi wadah dalam proses interaksi penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan. Nah, dalam komunikasi kesehatan ini, pemilihan media yang tepat itu sangat penting. Melihat komunikasi kesehatan berbeda dengan komunikasi yang kita lakukan sehari-hari, artinya memerlukan perhatian khusus di dalamnya. Kemudian dalam pemilihan media dalam komunikasi kesehatan ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan audiens. Para komunikator atau para dokter sudah menyiapkan wadah untuk kita para masyarakat ataupun pasien. Kemudian bagaimana pasien itu harus menyesuaikan kebutuhannya. Salah satu contohnya misalkan ketika seorang pasien membutuhkan penanganan yang lebih ekstra ataupun secara khusus, maka penggunaan media yang sesuai adalah face to face. Oke, kita langsung saja untuk membahas beberapa contoh media yang digunakan dalam komunikasi kesehatan secara umum. Media yang pertama adalah media massa atau bisa di dalamnya juga terdapat media elektronik. Media massa ini cakupannya sangat luas sehingga tidak memungkinkan adanya interaksi secara langsung, melainkan hanya komunikator cukup menyampaikan pesan kepada komunikan, namun tidak akan ada timbal balik dari komunikan. Salah satu contoh dari media ini adalah televisi, radio, media cetak, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya di era yang semakin maju, media massa atau elektronik, contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, itu sudah jarang atau bahkan tidak digunakan lagi, melainkan mohon maaf, usia-usia yang sudah lanjut yang mungkin sudah terbiasa dari dulu menggunakan hal itu. Namun di eranya kita, era Gen Z, teman-teman semuanya mungkin sudah jarang ya menggunakan media tersebut, meskipun karena yang pertama alasannya adalah kita tidak bisa memberikan feedback secara langsung. Jenis media yang kedua adalah media digital. Nah, media ini sudah tentu teman-teman semuanya pasti sudah pernah menggunakan. Salah satu contohnya adalah media sosial atau new media, kemudian website kesehatan,
atau ada juga bahkan aplikasi kesehatan. Nah, media digital ini juga sangat memungkinkan dan juga mempermudah para pasien untuk berkomunikasi secara online. Itu juga bisa dikatakan komunikasi langsung ya teman-teman, karena akan ada interaksi antar komunikator dengan komunikan. Kemudian komunikan juga dapat memberikan feedback secara langsung kepada komunikator. Nah, media ini merupakan salah satu media dalam komunikasi kesehatan yang sangat efektif, bisa kita bilang seperti itu, karena sangat membantu pasien dengan komunikasi jarak jauh. Salah satu contohnya sekarang itu sudah tersedia website kesehatan, kemudian aplikasi kesehatan seperti Halodoc. Jadi komunikan ataupun pasien itu bisa berkonsultasi kepada para ahli ataupun dokter secara online. Di sana juga tersedia fitur via chat, telepon, atau bahkan video call. Maka dari itu bisa dikatakan pemilihan media online, new media ataupun media digital ini sangat efektif dalam penyampaian informasi kesehatan oleh seorang komunikator kepada komunikan dalam komunikasi kesehatan. Kemudian media yang terakhir adalah media face to face atau tatap muka secara langsung. Nah, media ini juga bisa kita bilang adalah salah satu media komunikasi kesehatan yang paling efektif, karena di dalamnya bisa terjadi komunikasi secara langsung, berinteraksi secara langsung antara komunikator atau dokter dengan pasien ataupun komunikan. Jadi media ini juga akan menciptakan kehidupan atau lingkungan yang interaktif. Salah satu contoh dari media face to face atau media secara langsung ini adalah posyandu, kemudian penyuluhan kesehatan, home visit, atau kunjungan dokter ke rumah pasien. Nah, komunikasi media yang terakhir ini memungkinkan komunikasi dua arah, sehingga akan meningkatkan efisiensi komunikator dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada pasien. Oke, teman-teman, itu tadi jenis-jenis media yang digunakan dalam komunikasi kesehatan secara umum digunakan oleh pasien dan dokter. Kemudian bagaimana cara memilih dari salah satu media itu tergantung atau menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, karena menurut kami, kelompok kami, ketiga media tersebut akan sangat berguna tergantung bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke, itu saja dari saya. Mungkin lanjut ke next pembahasan. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan yakni karakteristik audiens. Karakteristik audiens ini meliputi usia, pendidikan, hingga kebutuhan informasi. Media yang digunakan harus sesuai dengan usia audiens, seperti penggunaan media sosial untuk kalangan muda dan media cetak untuk kalangan tua. Dalam karakteristik audiens ini, pendidikan juga menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan, karena tingkat pemahaman audiens terhadap isu kesehatan akan mempengaruhi cara penyampaian pesan. Audiens dengan pendidikan lebih tinggi mungkin dapat menerima informasi yang lebih detail, namun audiens yang kurang terdidik mungkin membutuhkan penyampaian yang lebih sederhana. Nah, yang kedua yakni jenis pesan. Jenis pesan yang disampaikan sangat mempengaruhi pemilihan media dalam komunikasi kesehatan. Misalnya, jika pesan mengandung data atau prosedur kesehatan yang rumit, media yang dipilih dapat berupa poster maupun artikel. Nah, poster dapat digunakan untuk penyajian informasi visual yang jelas, sementara artikel panjang memberikan ruang untuk menjelaskan secara rinci dan mendetail mengenai informasi kesehatan maupun prosedur kesehatan. Nah, faktor berikutnya yang perlu diperhatikan juga yakni gaya komunikasi. Jika tujuan komunikator adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah yang melibatkan audiens secara aktif, maka media yang diperlukan yakni media yang interaktif dan dapat memberikan umpan balik. Contohnya yakni media sosial, seminar, dan aplikasi kesehatan. Nah, media tersebut memberikan audiens kesempatan untuk bertanya, memberikan komentar, atau berbagi pengalaman. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog untuk memberikan kesempatan audiens untuk lebih memahami serta lebih terlibat dalam proses komunikasi. Sebaliknya, jika komunikator lebih memilih komunikasi satu arah, di mana informasi disampaikan tanpa interaksi langsung, maka media yang bersifat informatif dan mudah diakses tanpa memerlukan respon audiens merupakan pilihan yang tepat. Contohnya yakni televisi, poster, dan iklan. Nah, media tersebut dapat menyampaikan pesan secara massal dan langsung kepada audiens tanpa memerlukan timbal balik. Nah, yang terakhir yakni aksesibilitas dan jangkauan. Ketersediaan teknologi adalah salah satu aspek utama yang mempengaruhi pemilihan media. Audiens di daerah kota atau yang memiliki akses internet yang stabil cenderung lebih mudah menjangkau
melalui media digital seperti situs web, aplikasi kesehatan, ataupun media sosial. Namun, audiens yang tinggal di daerah terpencil atau dengan akses teknologi yang terbatas, mungkin pemilihan media ini perlu diperhatikan seperti penggunaan yang lebih efektif yakni media tradisional seperti televisi, brosur, maupun poster. Nah, studi kasus yang kita ambil pemilihan media yang tepat dalam memperhatikan faktor-faktornya adalah dari akun TikTok Dr. Alip Hildan. Nah, Dr. Alip Hildan atau yang kerap disapa Doklip adalah seorang dokter yang aktif membagikan konten edukasi di media sosial TikTok. Doklip membagikan konten edukasinya dengan gaya yang kocak dan humor. Dalam hal ini, Doklip memperhatikan faktor dalam pemilihan media untuk menyampaikan pesan kesehatannya. Melalui kontennya, kita bisa menganalisis bahwa target audiens dari Doklip adalah generasi muda karena penggunaan bahasa yang kekinian, bahasa yang mudah dipahami, style humor yang digunakan sangat sesuai dengan karakteristik generasi muda, yakni suka sesuatu yang simple dan suka sesuatu yang tidak serius ataupun sesuatu yang monoton. Nah, untuk karakteristik audiensnya yakni Dr. Ali pemilih generasi muda. Untuk jenis pesannya, Dr. Ali menggunakan video pendek, bahasa yang mudah dipahami, dan juga bahasa kekinian. Nah, beberapa kali Dr. Alif juga menggunakan poster ataupun gambar ataupun video ilustrasi dalam menyampaikan videonya untuk mempermudah audiens agar lebih paham mengenai pesan kesehatannya. Nah, penggunaan video pendek yang digunakan oleh Dr. Alif ini juga sesuai dengan survei. Karena menurut survei, generasi muda lebih suka menonton video pendek atau video singkat daripada video yang panjang. Nah, sangat relevan ya teman-teman dengan yang dilakukan oleh Dr. Alif, yakni video kontennya itu pendek namun di caption juga ditambah mengenai detail informasi kesehatan yang diberikan. Nah, untuk gaya komunikasinya yakni gaya komunikasi dua arah sesuai dengan fitur TikTok yakni komentar dan juga direct message. Nah, Dr. Alif juga menciptakan ruang interaktif dapat dilihat dari kolom komentarnya yang beberapa dibalas oleh Dr. Alif. Nah, yang selanjutnya yakni aksesibilitas. Indonesia adalah negara nomor satu pengguna TikTok. Pengguna TikTok sebagai media yang digunakan oleh Dr. Alif adalah hal yang tepat karena Indonesia merupakan negara nomor satu terbanyak yang menggunakan TikTok yang memungkinkan aksesibilitas mudah dan jangkauan informasi yang cepat. Dan 34,9% penggunanya adalah generasi muda. Jadi, pemilihan media yang digunakan oleh Dr. Alif dalam menyampaikan pesan kesehatannya maupun edukasi kesehatannya ini sangat relevan juga memperhatikan faktor-faktor dalam pemilihan media. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil diskusi kami. Pemilihan media dalam komunikasi kesehatan yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan sampai dan dipahami oleh audiens. Oleh karena itu, pemilihan media yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik audiens dan tujuan komunikasi untuk mencapai hasil yang optimal dan efisien. Sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.